kita akan bersama-sama mengenal dasar-dasar dalam bidang ilmu statistika, khususnya statistika deskriptif. Dalam video ketiga ini, kita akan mengenal dan mempelajari desain eksperimen dalam bidang ilmu statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Studi statistik atau statistical study dalam bidang ilmu statistika dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu studi observasi atau observational study dan studi eksperimen atau experimental study. Dalam observational study, seorang peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap subjek, semisal melakukan pengukuran karakteristik, tanpa melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Sedangkan dalam experimental study, seorang peneliti menerapkan suatu treatment tertentu terhadap subjek sebelum melakukan pengamatan untuk memahami efek dari treatment yang diberikan. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam studi statistik itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah studi observasi dan yang kedua adalah studi eksperimen. Dalam observational study, peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap subjek tanpa melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Sedangkan dalam experimental study, seorang peneliti menerapkan suatu treatment tertentu terhadap subjek sebelum melakukan pengamatan untuk memahami efek dari treatment yang diberikan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba pelajari dua contoh kasus terkait observational study berikut ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati laju kecepatan kendaraan yang melintas di Jalan Merdeka pada pukul 10 sampai dengan 12 malam. Pengukuran kecepatan kendaraan dilakukan dengan menggunakan alat ukur speed gun selama 90 hari. Di sini, si peneliti hanya mengamati serta melakukan pengukuran. Dalam kasus ini, yang diukur adalah kecepatan laju kendaraan. Si peneliti tidak menerapkan suatu treatment apapun yang dapat mempengaruhi laju kendaraan yang melintas. Nah, statistical study ini termasuk dalam observational study. Selanjutnya, kita akan coba pelajari contoh kasus untuk experimental study. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati efek dari pemberian suplemen vitamin D3 terhadap 140 pasien dengan tingkat antibodi rendah. Di sini, sebanyak 70 pasien menerima 4.000 IU vitamin D3 atau vitamin D3 per hari selama 1 tahun, dan 70 pasien sisanya menerima placebo. Untuk kasus ini, placebo bisa berupa vitamin yang terbuat dari bahan tepung atau vitamin palsu. Hasil pengamatan terhadap dua kelompok pasien ini lalu dibandingkan. Nah, di sini sebelum melakukan pengamatan, si peneliti menerapkan treatment, ya untuk kasus ini treatmentnya berupa pemberian suplemen vitamin D3 pada sekelompok subjek. Statistical study ini termasuk dalam experimental study. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan desain eksperimen atau biasa dikenal dengan istilah experimental design. Dalam merancang atau mendesain suatu eksperimen, setidaknya ada 3 hal yang mesti diperhatikan, yaitu kendali atau control, pengacakan atau randomization, dan replikasi atau replication. Saya ulangi sekali lagi, ya. Dalam merancang atau mendesain suatu eksperimen, setidaknya ada 3 hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah kendali atau control, yang kedua adalah pengacakan atau randomization, dan yang ketiga adalah replikasi atau replication. Kita akan pelajari poin pertama dulu, yaitu control atau kendali. Di sini kita akan diperkenalkan pada beberapa terminologi. Terminologi pertama yang mesti kita pahami adalah experimental units. Ini adalah istilah lain yang digunakan untuk keseluruhan subjek yang kita libatkan dalam suatu eksperimen. Kontrol atau kendali dalam experimental design dapat dilakukan dengan membagi experimental unit kita ke dalam 2 kelompok, yaitu treatment group dan control group. Treatment group adalah kelompok subjek dalam experimental study yang menerima treatment sebelum diamati. Sedangkan control group adalah sekelompok subjek dalam experimental study yang tidak menerima treatment dan juga diamati. Nah, kelompok subjek ini seringkali juga diberikan treatment palsu yang dikenal dengan istilah placebo atau fake treatment.
Lalu efektivitas dari treatment yang diberikan dapat dievaluasi dengan membandingkan temuan dari kedua grup atau kelompok ini. Lebih jauh terkait kontrol dalam experimental design, kita akan melihat dua model implementasi kontrol, yaitu blinding dan double blinding. Dalam model blinding, subjek eksperimen tidak mengetahui apakah dirinya menerima treatment atau placebo. Sedangkan dalam model double blinding, baik peneliti maupun subjek eksperimen tidak mengetahui apakah seorang subjek menerima treatment atau placebo. Nah, di sini dibutuhkan pihak ketiga untuk mendistribusikan treatment dan placebo kepada subjek eksperimen. Saya ulangi sekali lagi ya. Terkait kontrol dalam experimental design, kita dapat melihat dua model implementasi kontrol, yaitu blinding dan double blinding. Nah, dalam model blinding, subjek eksperimen tidak mengetahui apakah dirinya menerima treatment atau placebo. Sedangkan dalam model double blinding, baik peneliti maupun subjek eksperimen, kedua belah pihak ini tidak mengetahui apakah seorang subjek menerima treatment atau placebo. Oleh karenanya di sini dibutuhkan pihak ketiga untuk mendistribusikan treatment dan placebo kepada subjek eksperimen. Selanjutnya, poin kedua yang perlu diperhatikan dalam experimental design adalah randomization atau pengacakan. Di sini, proses pengelompokan experimental unit ke dalam treatment group dan control group harus dilakukan secara acak atau random. Saya ulangi sekali lagi. Terkait randomization atau pengacakan, yang dimaksud dengan randomization di sini adalah proses pengelompokan experimental unit ke dalam treatment group dan control group harus dilakukan secara acak atau random. Salah satu model randomization dalam experimental study adalah dengan menerapkan randomized block design. Dalam model ini, experimental unit pertama-tama akan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu terlebih dahulu. Misalkan saja berdasarkan kesamaan rentang usia atau kesamaan jenis kelamin. Nah, selanjutnya barulah subjek di tiap kelompok ini lalu dipilih secara acak untuk dimasukkan ke dalam treatment group dan control group. Atau dengan kata lain, di sini experimental unit akan dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan karakteristik atau kemiripan atau kesamaan karakteristik tertentu sebelum setiap kelompok tersebut dibagi lagi ke dalam treatment group dan control group. Poin ketiga yang perlu diperhatikan dalam experimental design adalah replication atau replikasi. Untuk meningkatkan validitas dari hasil eksperimen, dibutuhkan replikasi atau pengulangan eksperimen dengan kondisi yang serupa atau mirip. Replikasi melibatkan experimental unit atau subjek eksperimen yang berbeda. Dengan demikian, replikasi juga akan memperbesar ukuran dari subjek eksperimen atau sample size yang juga pada akhirnya dapat menunjang validitas dari hasil eksperimen. Selanjutnya kita akan mempelajari dua buah studi kasus terkait experimental design. Kita pelajari contoh kasus pertama dulu. Sebuah perusahaan mendesain suatu eksperimen untuk menguji efektivitas dari suatu produk permen karet yang dikembangkan untuk membantu seseorang yang ingin berhenti merokok. Di sini, 10 orang perokok berat dilibatkan sebagai subjek eksperimen. 5 orang diantaranya diberikan permen karet, dan 5 sisanya diberikan placebo. Setelah 2 bulan berjalan, ke-10 subjek eksperimen ini dievaluasi, dan didapati ke-5 subjek penerima permen karet telah berhenti merokok. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa produk permen karet ini efektif? Permasalahan apa yang terdapat pada desain eksperimen ini? Permasalahan utama pada experimental design dalam kasus ini terdapat pada sampel size-nya yang terlalu kecil. Di sini tidaklah ideal untuk melakukan pengujian terhadap efektivitas dari permen karet untuk perokok berat hanya dengan melibatkan 10 orang dalam experimental units. Selanjutnya, kita akan mempelajari studi kasus kedua. Pada studi kasus kedua, sebuah perusahaan mendesain suatu eksperimen untuk menguji efektivitas dari suatu produk permen karet yang dikembangkan untuk membantu seseorang yang ingin berhenti merokok. Jadi konteksnya sama dengan studi kasus pertama. Tetapi di sini, 1.000 orang perokok berat dilibatkan sebagai subjek eksperimen
yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Kelompok wanita diberi permen karet, dan kelompok pria diberi plasebo. Setelah 2 bulan berjalan, ke 1.000 subjek eksperimen ini dievaluasi, dan didapati adanya jumlah yang cukup signifikan dari kelompok penerima permen karet yang berhenti merokok. Nah, di sini apakah kita bisa menyimpulkan bahwa produk permen karet ini efektif? Permasalahan apa yang terdapat pada desain eksperimen ini? Permasalahan utama pada studi kasus kedua ini terdapat pada pembagian kelompok berdasarkan kesamaan jenis kelamin. Bisa saja kelompok perokok dengan jenis kelamin wanita banyak yang akhirnya memutuskan untuk berhenti merokok karena mereka sedang hamil. Ini adalah suatu kondisi yang tidak mungkin dialami oleh perokok pria. Di sini terdapat kesalahan dalam penerapan randomized block design. Mestinya, setelah subjek eksperimen dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah yang proporsional untuk kedua kelompok, lalu kedua kelompok jenis kelamin ini perlu dikelompokkan kembali ke dalam control group dan treatment group. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah pengelompokan dilakukan berdasarkan rentang usia dan bukannya jenis kelamin. Nah, dari kedua studi kasus ini, ya sebenarnya mengingatkan kita akan pentingnya sebuah perancangan atau desain yang matang sebelum memulai suatu experimental study. Sebelum melakukan experimental study, ada baiknya kita juga mengenal beberapa tantangan yang umum ditemui pada sebuah studi eksperimen. Di sini, kita akan membahas 3 jenis tantangan yang umum ditemui. Tantangan pertama dikenal dengan istilah confounding variable atau biasa juga dikenal dengan istilah lurking variable. Confounding variable dapat didefinisikan sebagai faktor eksternal dan memang tidak diperhitungkan sebelumnya yang berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap hasil eksperimen. Semisal, kita ingin melakukan penelitian terkait efek dari konsumsi minuman beralkohol terhadap kecenderungan untuk mendapat serangan jantung. Kita akan membagi subjek ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pengkonsumsi minuman beralkohol dan kelompok yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Setelah melakukan pengamatan selama 5 tahun, kita mendapati bahwa kelompok yang mengkonsumsi minuman beralkohol memiliki kecenderungan untuk mendapat serangan jantung bila dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Tetapi, setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut, kita juga mendapati bahwa ternyata di kelompok pengkonsumsi minuman beralkohol juga sebagian besar perokok berat. Nah, di sini hasil penelitian menjadi kabur karena kita sebagai peneliti dibuat bingung terkait manakah faktor yang mengarah pada serangan jantung. Kebiasaan mengkonsumsi alkohol kah atau kebiasaan merokok? Di sini, kebiasaan merokok bisa dibilang sebagai confounding variable dalam eksperimen ini. Tantangan kedua yang berpotensi untuk muncul dalam suatu experimental study adalah placebo effect. Kata placebo di sini bermakna fake treatment atau treatment palsu. Dan placebo effect adalah kondisi di mana subjek eksperimen memberikan reaksi positif walau subjek tersebut menerima placebo atau treatment palsu. Sebagai contoh, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji efektivitas dari sebuah multivitamin penambah daya tahan tubuh. Dari sekelompok subjek yang menerima placebo, dalam kasus ini berupa multivitamin palsu berbahan tepung terigu, justru menunjukkan efek positif, di mana subjek tersebut menjadi lebih bugar dan dapat melakukan lebih banyak aktivitas dari biasanya. Nah, kondisi semacam ini bisa dikategorikan sebagai placebo effect. Tantangan ketiga yang berpotensi untuk muncul dalam suatu experimental study adalah Hawthorne effect. Hawthorne effect adalah perubahan perilaku dari subjek eksperimen setelah mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam experimental study. Sebagai contoh, sebuah eksperimen dilakukan untuk mengetahui efek dari tingkat pencahayaan ruangan yang digunakan terhadap produktivitas kerja karyawan. Karena karyawan mengetahui bahwa kinerja mereka sedang diamati, maka produktivitas karyawan secara spontan langsung meningkat. Nah, ini tentunya akan mengaburkan hasil eksperimen yang dilakukan terkait dampak tingkat pencahayaan ruangan terhadap kinerja
karyawan. Demikian pembahasan terkait perancangan atau desain eksperimen dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause atau pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, biar bisa bantu banyak orang. Kita akan bersama-sama mengenal dan mempelajari teknik pengumpulan data dalam bidang ilmu statistika. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Dalam bidang ilmu statistika, terdapat dua pendekatan yang dapat ditempuh terkait pengumpulan data atau biasa dikenal dengan istilah data collection. Kedua pendekatan tersebut adalah sensus dan sampling. Sensus adalah upaya pengumpulan data yang dilakukan pada tingkat populasi. Bagi kalian yang masih awam dengan istilah populasi dalam bidang ilmu statistika, ada baiknya kalian mempelajarinya terlebih dahulu melalui video sebelumnya. Karena pengumpulan data dilakukan pada tingkat populasi, alhasil akan diperoleh informasi yang sifatnya lengkap. Hanya saja ketika ukuran populasinya sangat besar, maka seringkali sensus menjadi pilihan yang mahal dan sulit untuk dilakukan. Alternatif lain yang dapat dilakukan adalah sampling. Sampling merupakan upaya pengumpulan data yang dilakukan pada subbagian dari populasi. Alhasil, informasi yang diperoleh sifatnya tidak lengkap. Pendekatan semacam ini cukup umum ditemui dalam bidang studi statistik. Di sini, sampel yang baik adalah sampel yang dapat merepresentasikan populasinya. Oleh karenanya, dibutuhkan teknik sampling yang tepat untuk mendapatkan sampel yang representatif terhadap populasinya. Karena sampel merupakan subbagian dari populasi, maka selisih atau perbedaan nilai antara data sampel dan data populasi akan selalu ada. Perbedaan atau selisih nilai ini dikenal dengan istilah sampling error. Bahkan dengan teknik sampling sebaik apapun, sampling error ini tidak dapat dihindarkan. Lebih lanjut terkait sampling, kita akan mengenal teknik sampling dengan dan tanpa replacement, atau biasa juga dikenal dengan istilah sampling with replacement dan sampling without replacement. Pada sampling with replacement, setelah anggota dari suatu populasi terpilih sebagai anggota sampel, anggota tersebut akan dikembalikan ke populasi dan memungkinkan untuk kembali terpilih sebagai anggota sampel. Dengan kata lain, sampling with replacement memungkinkan satu anggota populasi untuk terpilih lebih dari satu kali sebagai anggota sampel. Sedangkan pada sampling without replacement, setelah anggota dari satu populasi terpilih sebagai anggota sampel, maka anggota tersebut tidak dikembalikan lagi ke populasinya, sehingga tidak memungkinkan untuk kembali terpilih sebagai anggota sampel. Atau dengan kata lain, sampling without replacement menjamin satu anggota populasi hanya dapat terpilih satu kali saja sebagai anggota sampel. Nah, lalu pendekatan mana nih yang lebih baik? Sampling with replacement kah? Atau sampling without replacement? Jawaban untuk pertanyaan ini tentunya akan bergantung pada karakteristik dari data yang kita kumpulkan dan juga tujuan dari pengumpulan data itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa teknik sampling yang umum ditemui dalam bidang ilmu statistika. Di sini kita akan mempelajari 5 teknik sampling, yaitu simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan convenient sampling. Kita akan pelajari teknik sampling pertama dulu, yaitu simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara acak, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dapat terpilih sebagai anggota sampel. Sebagai contoh kasus, terdapat 400 siswa terdaftar di kelas statistika, dan kita diminta untuk melakukan sampling secara acak terhadap 10 orang siswa untuk dilibatkan dalam survei. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan sebuah nomor pada tiap siswanya, mulai dari nomor 1 sampai dengan 400. Lalu gunakan random number generator untuk melakukan pemilihan secara acak
sebanyak 10 kali dengan rentang nilai pengacakan mulai dari 1 sampai dengan 400. Teknik sampling kedua yang akan kita pelajari adalah stratified sampling. Stratified sampling merupakan teknik pengumpulan data secara acak yang dilakukan dengan terlebih dahulu membagi anggota populasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Semisal rentang usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya. Kelompok yang terbentuk ini biasa dikenal dengan istilah strata. Selanjutnya, anggota dari tiap strata tersebut akan dipilih secara acak untuk dijadikan anggota sampel. Perlu diingat, agar sampling yang dilakukan di tiap strata haruslah proporsional dengan proporsinya dalam populasi. Nah, berikut adalah ilustrasi yang dapat membantu kita untuk memahami stratified sampling. Semisal di sini kita memiliki populasi, ya. Lalu populasi atau anggota populasinya akan kita kelompokkan terlebih dahulu berdasarkan kemiripan atau kesamaan karakteristik tertentu. Misalkan saja di sini kelompok yang dihasilkan ada 4, ya, atau dengan kata lain strata yang dihasilkan ada 4. Strata 1, strata 2, strata 3, dan strata 4. Di mana ukuran tiap stratanya ini berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan di sini adalah sewaktu kita melakukan sampling di setiap strata, kita harus memastikan bahwa ukuran dari tiap sampelnya harus proporsional dengan ukuran strata terhadap populasinya. Nah, berikut adalah contoh kasus dari penerapan stratified sampling. Dilakukan survei terhadap 100 orang mahasiswa baru terkait preferensi mereka dalam memilih menu makan siang. Dari populasi mahasiswa baru ini dihasilkan 2 buah strata berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Mengacu pada data penerimaan mahasiswa, didapati 3.500 mahasiswa baru yang terdaftar dengan persentase jumlah mahasiswa pria dan wanita adalah 55% berbanding 45%. Oleh karenanya, survei ini akan melibatkan 55 mahasiswa pria dan 45 mahasiswa wanita yang dipilih secara acak. Kita bisa lihat di sini ya, ukuran populasinya adalah 3.500 mahasiswa baru. Tetapi kita mau melakukan survei hanya terhadap 100 orang mahasiswa baru. Tetapi dalam populasi ini kita bisa bagi ke dalam strata, ya, dalam hal ini pembagiannya berdasarkan jenis kelamin, sehingga dibentuk 2 buah strata, yaitu strata pria dan strata wanita. Nah, di sini ya, sampling yang dilakukan harus proporsional sesuai dengan proporsi jumlah pria dan jumlah wanita pada populasinya. Nah, di sini ya, sampling yang kita lakukan adalah ya, kita akan mengambil 55 mahasiswa pria dan 45 mahasiswa wanita, ya, agar jumlahnya proporsional sesuai dengan proporsi pada populasinya. Selanjutnya kita akan pelajari teknik sampling ketiga, yaitu cluster sampling. Cluster sampling merupakan teknik pengumpulan data secara acak yang dilakukan dengan membagi anggota populasi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan pengelompokan yang sudah terbentuk. Semisal berdasarkan area geografis, berdasarkan kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Kelompok yang terbentuk ini biasa dikenal dengan istilah klaster. Selanjutnya, anggota dari tiap klaster tersebut akan dipilih secara acak untuk dijadikan anggota sampel. Nah, perlu diingat, agar sampling yang dilakukan di tiap klaster haruslah proporsional dengan proporsinya dalam populasi. Cluster sampling dan stratified sampling ini memang mirip. Yang membedakan adalah mekanisme pengelompokan yang dilakukan. Dalam stratified sampling, pengelompokan dilakukan berdasarkan kemiripan karakteristik dari anggota populasi. Sedangkan cluster sampling akan memanfaatkan kelompok yang memang sudah tersedia atau sudah terbentuk dalam populasinya. Umumnya berdasarkan area geografis. Nah, berikut adalah ilustrasi yang dapat membantu kita untuk memahami cluster sampling. Misal di sini kita memiliki sebuah populasi, ya, lalu kita tahu bahwa di dalam populasi tersebut sudah terbentuk kelompok-kelompok, ya, berdasarkan area geografis tertentu misalkan. Nah, kita bisa memanfaatkan kelompok tersebut sebagai klaster nantinya. Sebut saja di sini ada 4 buah klaster, yaitu klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Ukuran dari tiap klaster sendiri bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di sini yang perlu diingat adalah sewaktu kita melakukan sampling di tiap klaster, maka pastikan ukuran dari sampel kita harus proporsional dengan ukuran klaster terhadap populasinya. Berikutnya adalah contoh kasus dari penerapan cluster sampling.
Dilakukan pendataan jenis dan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh tiap keluarga di wilayah Kecamatan Sukajaya. Karena wilayah kecamatan ini terbagi dalam 7 kelurahan, maka pendataan dilakukan secara acak di tiap kelurahan dengan jumlah sampel yang proporsional sesuai dengan persentase jumlah warga di tiap kelurahannya. Selanjutnya, kita akan pelajari teknik sampling keempat, yaitu systematic sampling. Systematic sampling merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan interval tertentu. Teknik sampling ini terbilang cukup mudah untuk diterapkan. Hanya saja, teknik ini tidak dapat diterapkan bila ditemui adanya pola yang sifatnya konsisten dan sistematis pada data kita. Sebagai contoh kasus, survei terkait kepuasan pelanggan minimarket yang dilakukan terhadap setiap pengunjung dengan interval kedatangan 10. Dengan kata lain, bila pengunjung yang sedang dilibatkan dalam survei saat ini adalah pengunjung kelima, maka pengunjung berikutnya yang akan dilibatkan dalam survei adalah pengunjung ke-15. Lalu pengunjung berikutnya lagi yang akan dilibatkan dalam survei adalah pengunjung ke-25. Selanjutnya pengunjung ke-35, pengunjung ke-45, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan mempelajari teknik sampling kelima atau teknik sampling terakhir, yaitu convenience sampling. Convenience sampling merupakan teknik pengumpulan data yang bisa dibilang asal atau sembrono dan hanya berorientasi pada kemudahan. Ini merupakan teknik pengumpulan data yang buruk dan sangat rentan terhadap bias. Sebagai contoh kasus, suatu survei dilakukan untuk mendata opini warga Kecamatan Sukapintar yang terbagi dalam 7 kelurahan terkait layanan masyarakat yang disediakan oleh aparat kecamatan. Dikarenakan alasan kemudahan, maka satu kelurahan ditunjuk sebagai perwakilan dan survei dilakukan terhadap warga kelurahan tersebut yang dipilih secara acak. Nah, di sini hasilnya bisa jadi sangat bias. Kenapa? Karena dari 7 kelurahan, kita hanya pilih satu kelurahan. Dan itu pun tidak semua warganya disurvei. Tetapi kita akan pilih sebagian warganya dan dipilih secara acak. Ya. Hasil surveinya tentunya akan sangat-sangat rentan sekali terhadap bias. Nah, demikian pembahasan terkait pengumpulan data atau biasa dikenal dengan istilah data collection dalam bidang ilmu statistika. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya.